Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walamma nadhama al-fikru min darari ashabil Muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ayyaj'ala sa'i bashmukar wa fili bihi mahmuda wa ayyaktuba amali fi a'malil maqbulah wa tawajjubatil khalis wa salatil mawsulah. Allahumma ya man ilaih tatawajjahul amal fata'u. Jangan Bapak muka ada ulun berdiri ada aja. Alhamdulillah wa syukur pada hari ini kita berkumpul di tempat ini. Ke atas sedikit dah. Pian ya. Alhamdulillah wa syukur pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam acara peringatan Maulid Nabi. Semoga kita semua diberikan berkah oleh Allah. Bahkan semoga Nabi kita mencintai kita semua. Salawat dan salam kita haturkan ke habiban kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita dapat syafaat Nabi di dunia, lebih-lebih syafaatul uzma yaumul qiyamah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika Nabiullah Musa alaihi salam beliau dikejar oleh Fir'aun, maka Nabi Musa berdiri di hadapan laut karena hendak menyeberang. Karena di belakang ada musuh Fir'aun beserta tentara-tentaranya, Nabi Musa hendak menyeberang tapi tidak ada perahu atau tidak ada kapal yang membawa ke seberang. Karena sungai Nil itu ngarannya sungai tapi kanalnya kayak laut. Kalau sungai kita di sini halus, tapi kalau sungai di sana ganal. Lalu Nabi Musa merenung. Kenapa? Karena tidak ada penumpang untuk menyeberang laut, sedangkan musuh di belakang. Ketika Nabi Musa berada di pinggir laut, maka Sidin teungot memikirkan kayak apa cara. Kemudian Allah memfirmankan kepada Nabi Musa, ujar Tuhan, ya Musa idrib bi'asakal bahar. Kamu punya tongkat, tongkatmu itu pukulkan ke laut. Maka Nabi Musa tidak banyak pikir, ketika perintah Allah memukulkan tongkat, Nabi Musa memukulkan tongkat. Dar berbunyi, tongkat berbunyi, pak berbunyi. Tongkat itu bak berbunyi. Setelah berbunyi tongkat itu, tapi apa yang terjadi? Palam yang palik tidak ada reaksi sama sekali. Tidak ada reaksi sama sekali Bipai. Sampai memutarnya bak 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 sampai 10 kali memutar tongkat itu. Akhirnya tidak ada reaksi. Kemudian Nabi Musa teungut lagi. 10 kali memukul tongkat itu ke laut, tidak ada reaksi. Sedangkan musuh hampir. Maka kata Allah, ya Musa jangan langsung pukul, ada bacaannya. Jadi hendak makan ada bacaan, hendak minum ada bacaan, hendak apapun kita keluar rumah ada bacaannya, hendak berulah anak kan ada bacaannya. Lalu ujar Musa, apa bacaannya? Ujar Tuhan, sholli ala Muhammad. Ikam baca aja Tuhan Musa, ikam baca, engkau baca salawat atas Nabi Muhammad. Yang ke-11 itu, pukulan yang ke-11, Nabi Musa memakai salawat kepada Nabi sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dar dipukul, apa yang terjadi? Impalaka, maka terbelah lautan itu, beraksilah kok menjadi tersilak, terbilak, terjalak itu lautan. Akhirnya nampak jalan ada timbul muncul. Berkat apa? Berkat sholawat kepada Nabi Muhammad.
Nah, itu Musa diperkenalkan oleh Allah tentang nama Nabi Muhammad. Tentang nama Nabi Muhammad mulia. Belum ada alam semesta, nama Nabi Muhammad sudah ada. Belum ada langit dan bumi, belum ada nabi-nabi rasul mereka, sudah ada. Tanjizi qadim Tuhan, sudah ada kehendak Tuhan. Tuhan sudah menta'alluqi akan wujud kekasihnya bernama Muhammad. Makanya awal-awal yang diciptakan Allah yaitu Sayyidina Muhammad, nurnya Muhammad. Tuhan menciptakan karena sudah menta'alluqi berdahulu. Belum ada aras, belum ada kursi, belum ada DPR, belum ada bupati, belum ada presiden, belum ada raja, belum ada kursi, belum ada langit dan bumi. Malaikat belum ada, kita kada ada juga. Sudah ada ta'alluq Tuhan lawan Sayyidina Muhammad. Tajallal haqqu fi alami qudusihil wasi' liyang tajalli yang qada binti syari fadlihi fil qaribi wasyasi'. Nang jauh nang dekat itu belum ada, tapi karena wujud Nabi Muhammad diadakan Tuhan. Bahkan waktu, zaman, waktu, tempat itu tidak ada sama sekali. Yang ada wujud Nabi Muhammad. Oleh karena itu diadakan waktu, diadakan masa, diadakan tempat, itu karena berkat Nabi Muhammad. Makanya Nabi tidak berhajat kepada waktu, waktu yang berhajat kepada Nabi. Makanya Nabi itu kada hidup, kada mati. Nabi Muhammad itu kada Tuhan. Dan Nabi Muhammad itu matan bahari ya. Kada ada Tuhan, kada ada anum, sidin orangnya kada bahajat lawan waktu. Kita ini jadi Tuhan ya, tahulah. Kita ini Tuhan karena dimakan oleh waktu. Lagi kekanakan, bagusnya kayak ulun ini kan. Dahulu kan gigi bagus saja. Wah ini ada ompong sedikit. Kenapa? Karena kerancakan bekucup. Lawan haliling. Kenapa dimakan oleh waktu? Waktu itu namulah nang tadinya gagah, wah ini sudah pindah bibinian, yang tadinya cantik, wah sudah bertuha, bakal erot juga sudah, wah ini. Nang tadinya kencang, wah ini pindah lembek. Itu waktu, sudah gara-gara waktu. Nang tadinya bagus saja, wah ini pindah. Dimakan oleh, tapi Sayyidina Muhammad tidak dimakan oleh waktu. Kenapa? Karena beliau sumber waktu itu. Jikalau tidak ada Rasulullah, maka waktu tidak akan diciptakan. Ain daripada waktu itu adalah wujud Nabi Muhammad. Ain daripada masa itu adalah Nabi Muhammad. Ain daripada tempat itu Sayyidina Muhammad. Bahkan ainul wujud, wujud yang ada ini ainnya Sayyidina Muhammad. Nah oleh karena itu kita memperingati maulid ini, pian beruntung benar, apa memperingati maulid ini. Kita beruntung juga di sini karena kita mengganang daripada jasa orang yang tidak ada tandingnya, Nabi Muhammad. Kita hidup ini sementara, paling lawas 100 tahun, paling lawas 100 tahun, mungkin ya punya anak lawas juga 250 tahun. Cuma amun nang kayak sidin ini lah 250 tahun berumur, kada pinandu lagi. Sidin kada pinandu, kita kada pinandu lagi. Nah, jadi ya yang penting hidup ini dipaparaki Nabi Muhammad. Jangan memisahi yang itu. Jangan memisahi pintu. Membaul anwar, membaul akwan, membaul tempat tribunnya makmul alam. Jangan dipisahi Nabi Muhammad. Supaya kita ini gembira terus. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah, kelebihan Allah, hendaklah bergembira. Ternyata kelebihan Allah, rahmat Allah adalah wujud Sayyidina Muhammad. Nang lain pada Nabi Muhammad akan berakhir, tetapi Nabi Muhammad tidak ada akhirnya. Kenapa? Karena selalu bersanding, karena selalu berjumpa dengan dan selalu tidak berpisah dengan Sayyidina Muhammad, tidak berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan Nabi tidak akan terpisah.
Dan Allah tidak bisa, tidak mau memisahi Nabi. Dan Nabi tidak pernah berpisah dengan Allah. Makanya di dalam kalimah la ilaha illallah bersambung Muhammadur. Bilanya ada Allah, ada Muhammad. Bilanya Muhammad pasti ada Tuhan. Karena Muhammad itu rahasia Allah. Al-insanu sirri wa ana sirru. Muhammad rahasiaku dan aku rahasianya. Oleh karena itu kita kalau sudah berparak lawan Nabi, berarti kita sudah masuk ke dalam hadrat Tuhan. Kalau orang bermasuk ke hadrat Nabi, hakikatnya masuk di hadrat Tuhan. Kalau orang sudah masuk di hadrat cangkir, berarti sudah masuk di hadrat kaca. Karena kaca itu adalah ain daripada cangkir itu. Setengah mati kita mencari kain, mencari kaca. Kalau kita kada ketemu, karena sudah menjadi ain bagi cangkir. Cuma jangan nukar ke warung, wahai toke, nukar kaca, jangan nukar cangkir aja. Nukar cangkir, jangan nukar kaca. Cuma cangkir kada lain kaca, karena kaca ada di cangkir. Cangkir itu adalah gelas. Cangkir adalah gelas. Jangan terlalu tinggi pahaman kalau pian-pian nyamuh kan. Ini kan rahasia, jangan dikuyak-kuyak gitu. Itu untung bener pian Pak Fatur Rahman untung bener ya Pak Habang. Nah itu jadi mengadakan acara kayak ini apa ngarannya itu mences batin. Kita ini kadang-kadang lupa lawan Nabi. Kadang-kadang kada ingat. Ya Allah, banyak lupanya. Duduk kisah lain. Mestinya duduk itu sedikit mesti ada menyinggung Nabi Muhammad. Bila duduk ada kisah Nabi. Supaya kita ini jangan lupa. Kacang lupa dengan tanah. Mana bisa? Ya, kacang jangan sampai lupa dengan kulit. Karena kulit. Kita ini asalnya di mana? Asalnya berkat Nabi. Maka wa asrawuju. Ini guru sekumpul orang nang karam mun Rasulullah. Guru Zaini guru sekumpul orang nang karam mun Rasulullah. Nah itu jadi panutan kita kayak apa sih Rasulullah kayak itu lah. Mudah-mudahan barakah sidin kita. Ya kah? Oh Nabi. Makanya bersalawat, makan bersalawat, minum bersalawat. Hendak guring bersalawat. Mengguring tidak kau bersalawat, Bang. Kurang guring ya, Pak. Hendak guring bersalawat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jibril alaihissalam berbincang-bincang dengan Nabi. Ujar Jibril, ya Rasulullah, qalabtu masyariqal ardi wa magharibaha. Ulun ya Rasulullah sudah berpulang paling sudah. Apakah kesana kemari? Sudah kesana kemari menjenguk, memutar balikan alam ini. Ujar bahasa Inggris itu menggulagai. Tahu lagu menggulagai, ingatlah menggulagai. Menggulahai. Kesana kemari sudah diperiksa oleh Jibril. Ternyata ujar Nabi, wahai Rasulullah, lam ara rajulan abdallah min Muhammad. Aku di sini kada melihat di Jibril. Tidak pernah ulun lihat di alam yang ulun cari itu tidak ada makhluk atau seorang yang lebih abdal daripada engkau. Tidak ada makhluk yang paling abdal selain Nabi Muhammad. Hatta Jibril sekalipun abdal Nabi daripada Jibril, abdal Nabi daripada Nabi-Nabi, abdal Nabi daripada alam semesta. Abdul khalqi alal itlaq. Kesudahan jalan tidak ada lagi sudah nang menangkis-nangkis. Memang seabdal-abdal makhluk yaitu huwa sayyiduna Muhammad. Jibril angkat tangan.
Demikian nabi-nabi yang lain. Kalau Jibril mengakui yang kayak itu, nabi-nabi mengakui, Allah Ta'ala aja mengakui, ikam dia Tuhan dia kasih ke Muhammad. Munang lain itu ada yang bergelar Khalilullah, ada yang bergelar Kalimullah, ada yang bergelar Sofiyullah, ada yang bergelar nabi-nabi yang lain itu banyak gelarnya. Akan tetapi Sayyidina Muhammad, aku seorang gitu yang menggelar ja'altuka habibi. Nabi kita gelarnya Habibullah, kekasih Allah. Nah ini Nabi kita. Munnya sudah bebuhan orang-orang kelas di situ madahkan, apalagi Allah madahkan. Kita ini makhluk Tuhan ciptaan bangsa kehendaknya. Nang la haula wala quwata illa billah, karena daya upaya kecuali Allah yang menggerak la tataharraku dzarrah illa biidznillah, karena bergerak sedarah pun kecuali izin Allah. Kalau nyeneng ini sudah ya karena hebatkan mun kita ini makhluk Tuhan mestinya, apalagi umat Nabi Muhammad, mestinya mesti kencang kita lawan Nabi supaya dapat keridhaan Allah. Nabi Muhammad itu jangankan berucap, geretek hati sidin aja nih langsung Tuhan kabulakan. Mun kayak kita ini kan great berdoa, gretek kada main juga. Sedangkan kita bersuara kan kadang-kadang. Ya kalau lawan orang kan dikabulkan, ulun nih rancak bapender lawan bini ijinakan aku kawin. Bapender tuh bebe, izinkan saya kawin. Ya aja bini ranai-ranainya menyahuti kada dia aja mau dipepura tuli gitu. Nah apalagi pemain hati magini kan tahu bini kita, iyalah bekesah aja berminta jangan dibalinya bebe. Mudahan bini ulun kira terbuka kayak itu lah, nang terbuka bujur-bujur mudahan lah. Ibu-ibu juga kena izinakan laki pian bagus buai lah kawin lagi pian kena kawin lagi. Jangan sudah ketuaan hanya mengizinkan sudah parak mati. Nang laki umur 90, nang bini 90 aja kawin nikah mbah. Nah. Mumpung sehat nih ini, memang kawin bujur kada? Nah. Mau anak bakti lawan laki itu mulai nang laki itu masih kawa tuh. Ayo hak izinakan. Pian biar aja rugi di dunia menyesal sedikit daripada menyesal di akhirat. Di dunia ini biar aja pian bekalah aja. Yang penting menyenangkan suami. Itu kehendak kita kayak itu bang lah. Oh, lalakian himong badan nih. Sudah mati laki hanya jaka hidup lakiku yang mau kawin. Jaka hidup ya pak. Sudah mati jaka hidup ya pak. Rasulullah geretek hati aja Tuhan kabulakan. Pernah suatu hari Nabi kita kan sembahyang tuh menghadap kiblat. Dulu kiblat bukan Ka'bah, dulu kiblat Masjidil Aqsa. Lalu Rasulullah sidin bergeretek di hati hendak menghadap ke Ka'bah. Falan walliyannaka qiblatan tardoha. Nabi kita hendak menghadap ke Ka'bah, cuma di hati aja Allah mengetahui hati Rasulullah. Ujar Rasulullah, Muhammad, tardoha, asal engkau ridho silahkan. Pawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapakan muka ikam sekarang ke Masjidil Haram. Langsung berputar Nabi, itu harus sembahyang berputar. Makanya di situ ada ngarannya Masjid Kiblatain. Nah asalnya ke Aqsa berputar 180 derajat ke belakang. Itu ngarannya mudahan berumrah berhaji kena tahu kan Kiblatain di Madinah lah. Nah itu berpindah tuh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ini lawan Nabi Muhammad ini kada tanggung-tanggung seluruhnya. Bahkan Tuhan bertajalli amun lawan lain Tuhan bertajalli lawan nabi-nabi tajalli sifat asma af'al. Tapi kalau nabi bukan itu aja, tajalli zat Allah Ta'ala ke situ. Allah Ta'ala benampak zatnya, benampak ke situ. Kada lagi lawan sifat asma,
Jatnya langsung Habib Ali mengatakan wa tajalliyatin aliyat fi hadratin bahirat tashhadu fi haddatul izzat. Tajali kaca ke cangkir, tajali kaca ke gelas. Adakah lain pada kaca? Ada. Cuma ngarannya apa namanya? Ngarannya gelas. Tapi yang nampak apa sebujurnya? Nah inilah penampakan kaca ada di gelas. Sambatannya kaca, hakikatnya ranai itu pian. Ranai itu pian tak? Iya kah? Iya kah? Itu yang ditakunakan tadi tak? Iya kah? Itu tak. Jadi kita kada main-main dua Nabi ini. Sebab Nabi ini bila kita menganggap remeh lawan Nabi, berarti menganggap remeh Allah Ta'ala. Bila kita mendakkan Nabi bersalah, berarti mendakkan Allah Ta'ala bersalah. Kenapa? Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi Muhammad tidak bicara kecuali izin Allah. Dan tidak pernah Tuhan kada pernah Tuhan berpisah dua Nabi. Dan apa-apa yang dianukan Nabi itu semuaan kada lepas daripada izin Allah, kada lepas daripada amrillah, daripada perkara Allah, kada lepas daripada kehendak Allah Ta'ala. Makanya Nabi itu kada dia Nabi lastu ansa, aku kada pernah lupa ya Nabi. Kalau aku lupa untuk sebagai hukum menjadi sunnah bagi kita. Karena Nabi itu lupa, Nabi itu bukan karena lupa bebujuran, tapi sebagai contoh supaya kita menyontoh. Nah kayak ini lupanya, kalau yang lupa kayak ini, Nabi kan lupa sebagai contoh. Kalau bahasa orang Bajuan itu sampelnya lah. Contohnya aja, tahu sampel deh. Contoh aja, contoh. Laqad kana lakum fi uswatun hasanah. Contoh. Jadi kita ini kan Nabi, mau hendak ke Tuhan kan Nabi. Mana bisa kita ke Tuhan langsung? Kadang kawa lain kelasnya kita. Kadang kawa nang kawa itu Nabi aja ka Tuhan. Nabi-nabi yang lain kan ujar Nabi wa Adam wa man dunahu tahta liwa'ih. Adam dan nabi-nabi yang lain, malaikat semuaan di Nabi wa Adam wa man dunahu tahta liwa'ih, semuaan di bawahku ya Nabi. Walam yata'addani ahad, tidak ada seorang pun yang bisa membalap aku, mengatasi aku. Jangankan jago sok kumpul membalap kayak itu nah. Sejajar aja kada kawa. Sejajar lawan Nabi aja kada kawa. Kenapa? Karena sini imam. Imam tuh wajib di muka. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamim. Nyata imam nang nyata Nabi Muhammad. Kita ini bisa imam. Imam besar Sayyidina Muhammad. Walaupun kita pada zahirnya berimam nang guru nih, hakikat. Tapi yang di dalam hati guru itu kan ilmu yang di wadah guru itu ampun Nabi. Berarti yang sebuah sidin dia mau berarti imam juga. Ilmu itu imam, ilmu itu apa? Ilmu itu hakikat daripada yang ada di awak Nabi ilmu. Ilmu nur. Jadi kita ini berimam lawan Nabi. Bila kada ingat lawan Nabi, berarti kita kada kawa mencari Tuhan. Karena tanda Tuhan itu adalah Sayyiduna Muhammad. Alamatullah, dalilullah adalah Sayyiduna Muhammad. Makanya orang kada sempurna mengenal Allah kalau ingat kalau kada mengenal wujud Nabi Muhammad SAW. Sudah dilengkapi mim ha mim dal jalalun. Mim ha mim dal. Tinggal kita belajar ilmu agama itu supaya belajar nahwu sharaf ingatkan Nabi, belajar fikih ingatkan Nabi, belajar tauhid sampaikan Nabi, belajar saub ingat lawan Nabi. Pokoknya belajar apa aja ilmu-ilmu agama kita belajar semua antu mantukannya kembalinya kepada Nabi. Nabi itu kena akan menyampaikan kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sedangnya sudahlah Pipe sedangnya lah. Kena pulang. Panas otak. Ini pian untung sudah untung di sini barataan. Kita ini hakikatnya walaupun pada zahirnya kita makan di wadah sini lah ini biasa kalau orang makan di sini lah. Ini ngarannya apa ngaran tuh wadah makan soto kuin. Soto kuin, bukan soto kain, soto kuin. Makan di sini kita, nyaman makan di sini. Tapi
Tapi pada saat ini kita makan di sini, kita mengingat Nabi, memperingati perayaan Maulid Nabi. Berarti kita pada hakikatnya kita duduk di hadrat Nabi. Jadi kita duduk, bilanya duduk di hadrat Nabi, hakikatnya duduk di taman surga. Bahkan, nah, nang ada ini pada zahirnya ini pada syariatnya nang ada ini adalah kebun surga. Nang hakikat surga, hakikat surga sebenarnya itu adalah wujud Nabi Muhammad. Al jannatu hadratur rasul. Surga itu hadrat Nabi. Jadi adapun yang lain itu adalah itu kebun surga. Adapun nabinya itu ain surga. Makanya Nabi tidak berhajat kepada surga, tetapi surga yang berhajat kepada Nabi. Kenapa? Karena ainnya itu Nabi Muhammad. Maka jadi salawati, awak kita salawati supaya kita ingat lawan Nabi. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Supaya kita ini parak lawan Nabi. Jadi kita ini gembira di surga, jangan mencari Tuhan. Di surga kita mencari Nabi. Di dunia kita mencari Nabi lewat siapa? Lewat awak paguruan. Lewat awak para habaib. Lewat awak paguruan. Di situ kita melihati wujud Rasulullah. Rasulullah itu kenyataan wujud Allah. Nah jadi kita di surga kadang mencari Tuhan, mencari Nabi. Karena Nabi itu nang menampakkan wujud Allah, menyampaikan ke wujud Allah. Jangan kita langsung mencari Tuhan di surga. Masuk surga. Mana Tuhan nih? Mana Tuhan? Malaikat Ridwan dihiga, pang tempeleng siden. Di sini kenapa kamu cari-cari? Aku ini udah apa? Nabi itu penjaganya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan pun takzim kepada Sayyidina Muhammad. Karena yang dicari surga itu Nabi Muhammad. Karena pintu surga, pintu Allah adalah Nabi Muhammad. Waqtul buyuta min abwabiha. Kalau mau masuk rumah pasti lewat pintu. Kalau kada berpintu berarti rumah orang itu kada belawang. Bujur kada. Jadi mesti pakai pintu. Mau hendak langsung dengan Tuhan memangnya apa? Ada orang bocap. Kita kada usah lagi ya. Kita kada perlu, kita langsung aja ke Tuhan. Kada usah lewat Nabi. Wah. Kada usah lagi lewat Nabi Muhammad. Padahal nang dibawa tuh menghadap Tuhan tuh. Sembahyang Nabi Muhammad. Bujuk kada. Puasa Nabi Muhammad. Zakat Nabi Muhammad. Syahadat nang dibawa Nabi Muhammad. Quran nang diamalkan, Quran nang dibawa oleh Nabi. Awak nang dipakai. Mulai jasad, tanah daripada air daripada angin daripada api daripada nurnya Nabi Muhammad juga. Nang dipakai ini sebutkan zahir dan batin berkat Nabi Muhammad. Lalu umumnya langsung lawan Tuhan, harus lagi makan Nabi Muhammad, langsung lawan Tuhan. Nang di bawah ini ampun orang juga sama aja pada bohong. Tahulah bohong. Oh. Ya kah? Aku kada hendak lagi jar. Aku kada hendak lagi hidup di Indonesia aja. Aku hendak hidup di Penajam aja. Memangnya Penajam tuh kan Indonesia? Kan gitu modelnya. Ya kah? Tidak akan bisa kita keluar daripada hadratul Muhammadiyah. Tidak akan bisa kita keluar daripada hadrat Muhammad. Tidak akan bisa kita keluar daripada hadrat Nabi, kada bisa. Mulai Allah terciptakan kuni, jadilah engkau. Jadilah idza arasan ayyaqula lahu kun fayakun. Jadilah yang bernama si A si B dunia ini sudah membawa berkat Nabi Muhammad. Karena idza arada syai'an ayyaqula lahu. Coba kita teliti ayat ini. Idza arada, apabila Allah Ta'ala arada berkehendak. Idza arada, apabila Tuhan menghendaki syai'an akan sesuatu. Lah. Ayyaqula lahu, jadilah itu sesuatu. Ya, cukup Tuhan berucap kun fayakun. Berarti sesuatu itu ada belum? Kan belum ada sesuatu itu, belum ada kan? Tuhan menghendaki, maka jadilah sesuatu itu. Dari mana Tuhan mengadakan sesuatu? Dalam kalimat kun fayakun.
kun itu di dalam kalimat kun itu ada damir wajib damir wajib dalam kun itu anta. Itu kun fil amar tuh. Kana yakunu kaunan fahuwa kain wa dzaka makunun fil amarnya kun. Kun jadilah engkau. Berarti adakah sudah belum ada? Si anta itu ada kada? Ada kada? Jadilah engkau. Berarti ada kada? Sesuatunya belum ada. Kunnya ada sudah. Antanya adalah ada. Terdahulu anta baru sayan. Sayan itu kada ada. Nah, ada anta. Paham kah? Nah sedikit nih. Kun jadilah engkau. Bila Tuhan menghendaki sesuatu, Tuhan berucap jadilah engkau. Anta itu siapa? Anta itu Sayyidina Muhammad. Di dalam anta domir istaqarra. Istaqarra itu bertetap sabit, tetap sudah. Belum ada sesuatu yang berdahulu ya Tuhan. Anta itu sudah ada. Anak omam, aku mendahkan tak. Jadilah engkau. Kun jadilah engkau. Maka payakun, maka jadilah ia. Siapa yang jadi? Si anta. Jadi sesuatu. Sesuatu itu saya untuk macam-macam. Majmu' saya untuk macam-macam. Langit sesuatu, bumi sesuatu, aras sesuatu, kur sesuatu. Termasuk jadi kita sesuatu. Asalnya lain udin. Asalnya lain aras. Ini kedada asalnya. Cuma karena berkat anta tadi, berkat engkau, lalu jadi ada si udin. Lalu ada aras. Samu antu ujar Habib Ali wa minhu taparru al wujud khalqan ba'da khalqin fima hadasa wa ma taqaddam. Kan kayak saya kepanjang ini tinggi sedikit pahamannya nih. Supaya orang menghadap, makanya Quran itu ada yang tersirat, ada yang terso. Ada yang lain, kan ada barakat sini kalau. Makanya marhaban ya Rasulullah. Nah apa tuh nang lain biwujudil Mustafa Ahmad marhaban ya Rasulullah ahlan marhaban bi kain nabi nabikanya itu bika dengan engkau marhaban ya Rasul marhaban bika dengan sebab engkau bika dengan engkau kita bisa gembira dengan engkau kita bisa bahagia dengan engkau kita bisa berjalan dengan sebab engkau, tapi yang menjalankannya Allah juga. Cuma Allah yang mengandalkan rahasianya, rahasia Allah. Iya berkat Nabi Muhammad diandak. Wa'lamu anna fikum. Artinya kesimpulannya kita berjalan ini berkat Nabi, tapi yang menjalankan Allah juga. Yang dijalankan Tuhan itu bukan kita, tapi berkatnya itu. Berkatnya itu nur Nabi Muhammad. Kan jelas kalau sudah jelaslah. Kalau ada sumur di ladang, jangan mandi betalanjang. Karena kelihatan orang anak burung pipitnya. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, mudahan kita paham lawan wujud Nabi. Itu ya balik pulang tuh. Kalau ada sumur di ladang, mari kita mandi. Mau ada umur panjang, mudahan kita bisa paham lawan hakikat Nabi. Tapi kalau orang paham lawan wujud Nabi, pastinya mutaba'ah. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 4. Nabi Muhammad, syariat Muhammad, tarikat Muhammad, hakikat Muhammad, ma'rifat hakikat Muhammad. Oleh karena itu kita lawan Nabi ini jangan enggan hakikatnya aja, jangan enggan tarikatnya aja, syariatnya digawe juga. Ma'rifatnya keempatnya ujian Nabi syariatun syariati, hakikatun hakikati. Syariat itu ampun kujua aja Nabi, tarikat itu ampun kujua. Kalau ada sumur di ladang, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Ada artinya apa? Jarum yang patah, yang bagus. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam. Kalau ada kata-kata salah, jangan dibuat dalam hati. Kata-kata yang kada salah adalah membesarkan Nabi Muhammad. Kucing kurus mandi di papan. Kenapa inya mandi di papan? Inya kada bisa mandi di kolam. Bercabur kedinginannya. Jadi papan aja. Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan kayunya jati.
badan kurus bukan tak makan, hari-hari mengganang wujudnya Nabi. Mun sudah paham bipe lawan Nabi, asik lawan Nabi, inya rame terus alas guring bisa digarak sidin, kaganangan lah itu hati bergerak tuh, karena sudah ada ta'alluq hubungan lawan Nabi. Nah, bahkan kalau orang wali itu ada lagi tiap tahun, tiap bulan yang merayakan, bahkan ada yang tiap minggu, bahkan ada yang tiap detik kontak lawan Nabi Muhammad. Karena bila mau kontak Nabi, tak kontak Tuhan. Bila tercapai cangkir, tercapai salah. Bila tercapai gelas, tercapai kaca. Jadi kalau bisa mencapai kaca, capai kayak cangkir aja. Bila mencapai cangkir, berarti sampai kakak. Paham maksud ulun tuh pian? Kalau pian mencapai serudung, berarti tercapai kain. Ya kah? Bagusnya baju jar. Berarti mencapai apa karanya nek? Nah, mau hendak mencapai kain, kedusa langsung capai aja no. Baju. Berarti mencapai baju sampai ke kain. Karena hakikat baju kan kurang apa lagi jelasnya. Tampar nih. Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan kayu jati, badan kurus bukan tak makan, karena hari-hari mengganang wujudnya Nabi. Kucing kurus mandi di papan kayu jati, badan kurus bukan tak makan, hari-hari mengganang kawin lagi. Mesti dibanyak kawin. Buah kodondong, buah kuini, buah durian, buah tuadak, buah durian, buah nangka, buah rambutan, itu nama-nama buah. Nangka nyaman, buah nangka itu nyaman, apalagi di jus pakai es. Tapi ada lagi nangka yang paling nyaman. Nangka durian kan apa? Nangka yang paling nyaman tahu lah, Pak Bayo. Nangka yang paling nyaman tuh nangka jongbu. Ketawa ibu-ibu. Amunnya nangka ini kan nyaman dikajungakan dulu. Nyaman tuh di jus ya. Nah, sudah disampaikan. Maaf, habis ini mungkin anak belarut sampai ke anak-anak kemana? Ke Penajam. Ya, doakan mudahan selamatan berkah. Malam ini enak di Penajam pulang mengisahkan nang kajong tadi nah. Anak di hati rasa ada Nabi Muhammad boy. Itu aja. Pengen bisa mencari Tuhan lagi sudah. Mau hendak minta lawan Tuhan lewat Nabi. Sudah tahu sudah semua ini memperbuat Allah tahu sudah. Cuma jalannya aja, jalannya lewat ya Allah dengan berkat kekasihmu Nabi Muhammad kabulkan hajatul. Jadi diam sudah. Makanya meminta lawan Tuhan supaya jangan dilupakan, jangan dipisahkan lawan Nabi Muhammad. Nah, supaya sampai kepada Tuhan. Kita lewat Nabi untuk sampai, bukan Nabi itu Tuhan bukan, tapi Nabi itu wadah untuk sampai kepada Allah. Nya parak benar kada kalau dikisahkan parak benar. Ya, kalau kayak mata putih nih, mata lawan nih matanya, mata putih tuh. Penglihat lawan mata, parak apa kada? Mata ini parak benar deh, matanya deh. Ayo, pian pernah melihat mata pian, misalnya. Pernah pian melihat mata pian seorang? Parak benar, kalau saking paraknya lawan mata kada melihat mata. Ulun ini sampai sekarang pian kada pernah melihat mata ulun seorang. Padahal parak benar, parak pada pian. Nah. Kecuali bercermin, nah, hanya bisa. Nah, tunggu cerminnya menyerusak kayak apa kada kalau. Makanya dibagusi cerminnya. Nah, cermin Tuhan Sayyidina Muhammad. Kenapa mau dibehna. Tuh aja mudah kita selamat deh, mudah doakan dulu kawin lagi bisa. Nah, amin kabul deh. Lawan ini. Tuh aja mohon maaf batin lah, terima kasih nggih. Itu aja disampaikan, mudahan kita selamat dunia akhirat. Mati beriman beratan kau akhir umur mengucap dengan berkat Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Wallahu a'lam bishawab, minta halal minta ridho. Thank you very much. Thank you very much itu artinya terima kasih banyak. Kalau bahasa Banjar thank you very much iwak pepuyu mati lamas. Nah, jadi jangan sampai kayak iwak pepuyu mati lamas. Iwak pepuyu itu sudah di banyu sempat aja mati lamas.
hidup dalam banyu kenapa jadi lamas. Nah berarti iwak apa ngaranya tuh iwak nang kada bisa bukunyong. Iwak kada bisa bukunyong berengar iwak apa iwak bungol. Iwak nang kada bisa bukunyong bungol. Dan banyu kan sebukunyong ya Pak. Kita kayak itu juga bilanya kita ini kada ingat lawan Nabi padahal kita diliputi oleh rahmat Rasulullah, rahmat Allah ngarannya Muhammad, Nur Muhammad meliputi alam semesta, berkat Nabi meliputi awang. Lalu umpamanya kada paham-paham juga lalu menganggap enteng. Nah itu berarti iwak thank you premes artinya iwak bu. Nah itu mudahan kita jadi iwak pintar pada taal. Nah, selamat dunia akhir. Allah alhamdulillah min akhir kalam. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin qarrib wa Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadi najatan fid dinina barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.